Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel YouTube ini. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin coba membahas kembali terkait dengan Pi Network. Sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan mengenai Pi Network ini. Bahkan banyak berita-berita hoax di luar sana dari oknum-oknum pionir yang memberikan informasi yang sebenarnya bukan mendidik, karena informasi tersebut bukan dari sumber resmi atau dari core team. Mereka hanya memberikan informasi sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Sekarang ini kalau saya tidak salah, sudah banyak perusahaan-perusahaan katanya yang mengatasnamakan perusahaan yang bergabung katanya dengan Pi Network, sehingga di dalam perusahaan itu untuk membeli properti, membeli mobil atau apapun itu bisa katanya menggunakan Pi Network. Nah, ini sebenarnya satu informasi yang mau saya bagikan kepada teman-teman untuk teman-teman bisa teredukasi. Artinya begini, ketika kita melihat namanya cryptocurrency ya, dimana-mana kan cryptocurrency itu ada yang namanya exchanger atau penukaran. Jadi dari kripto kita bisa tukar untuk mendapatkan uang. Nah, begitu juga dengan Pi Network ini. Nah, ketika Pi Network ini sudah mainnet, sudah open mainnet, harusnya dia akan masuk ke exchanger sesuai dengan white paper yang dari awal sudah diumumkan oleh core team itu sendiri. Jadi sebenarnya informasi yang resmi itu dari core team. Di aplikasi kan ada informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Jangan lebih banyak teman-teman itu melihat atau mendengar atau melihat postingan-postingan yang sebenarnya itu bukan mendidik Anda, tapi malah menjatuhkan Anda sendiri. Dan itulah yang terjadi saat ini oleh pionir-pionir yang termakan omongan-omongan pionir juga yang sebenarnya mereka tidak mengerti tentang sistem dari cryptocurrency. Apalagi yang saya dengar ada yang mengatakan bahwa Pi Network ini katanya akan menjadi mata uang, menggantikan mata uang dunia. Ini salah satu kebohongan besar. Dan saya melihat juga ada satu channel, dia katakan bahwa Pi Network ini itu katanya adalah satu mata uang yang sangat besar yang sudah mendunia. Saya tidak tahu di dunia mana yang dia katakan bahwa sudah diakui. Sebenarnya Pi Network tidak ada diakui oleh siapapun. Yang mengakuinya itu adalah oknum-oknum pionir saja, ya. Sebagian kecil saja sebenarnya. Jadi ketika teman-teman ditawarkan di satu perusahaan yang mengatasnamakan Pi Network, apalagi mengeluarkan uang teman-teman, uang rupiah teman-teman, lebih baik jangan. Karena begini, sebenarnya teman-teman itu harus menunggu open mainnet. Karena kalau open mainnet, teman-teman tidak perlu masuk ke perusahaan itu juga untuk membeli mobil. Ketika open mainnet bisa ditukarkan di exchanger, teman-teman langsung saja menukarkan itu di exchanger, menukarkan uang ya, atau menukarkan rupiah. Jadi tidak perlu menggunakan pihak-pihak lain yang pada akhirnya tujuan mereka juga itu hanya untuk mencari keuntungan dari Pi Network yang lagi viral saat ini. Jadi sampai dengan hari ini kalau saya katakan bahwa Pi Network ini tidak ada kemajuan sama sekali. Kenapa saya katakan tidak ada kemajuan? Karena bisnis dari Pi Network ini sampai saat ini masih di close mainnet. Yang diuntungkan saat ini adalah timnya, core team sendiri. Kenapa? Karena iklan-iklan yang tampil di aplikasi atau kalian mendownload aplikasi tersebut di Google Play Store, maka yang diuntungkan adalah developernya, yaitu Nicholas Kokalis dan pasangannya dan juga core team itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya logikanya. Jadi dalam setiap bisnis tidak ada developer itu rugi, pasti mereka akan cari keuntungan. Apalagi ini sudah 4 tahun, sudah mau 5 tahun teman-teman tidak open mainnet. Inilah bisnis paling lama yang saya lihat, apalagi cryptocurrency. Jadi kalau mau dikatakan cryptocurrency legal tidak Indonesia, itu akan legal ketika masuk dalam Bapepti. Tapi ketika tidak masuk dalam Bapepti itu akan dianggap ilegal. Dan sampai saat ini pemerintah belum mencabut status dari Pi Network itu sebagai entitas ilegal. Jadi masih entitas ilegal karena memang pemerintah takuti bahwa nantinya akan berdampak negatif bagi masyarakat. Untuk itu masyarakat semua yang awam harus berhati-hati. Jangan dengar ini, dengan dengar si A, dengar si B, walaupun dia guru, tapi kalau sudah tidak sesuai itu teman-teman harus berpikir lagi, harus kritis di dalam melihat situasi yang ada. Perkembangan teknologi itu baik untuk kita.
mencari uang dalam teknologi itu baik, tapi jangan sampai kita dengan teknologi yang berkembang saat ini banyak juga penipu-penipu yang beredar di luar sana. Jadi hati-hati. Artinya P-Network ini tunggu saja sampai open minded. Jangan banyak buat gerakan tambahan yang pada akhirnya bukan merugikan Anda tapi merugikan perusahaan juga P-Network, karena bisa jadi trust dari orang-orang ini akan berkurang karena banyak oknum-oknum pionir itu yang memberikan berita-berita yang hoax teman-teman, atau berita-berita penipuan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa mengedukasi Anda, bisa bermanfaat untuk Anda semua. Thank you.